suci seperti bayi baru lahir. Ia lemah sekaligus liar, energinya berlipat-lipat, pertumbuhannya tergantung sang guru. Lalu kuning bak matahari yang memberikan semangat. Hari baru menyambutnya, dia bersinar bagi sekitar. Tangan kosong, isi kosong, bukan omong kosong, bukan tong kosong. Tangan kosong, kantong kosong, tak boleh bohong, tapi hati kosong. Angas maklum dah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita malam tu di podcast Bang Bob. Oh ya, sebelumnya pas hari itu kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya Andi Wahyudi mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga Indonesia makin jaya. Merdeka. Jadi malam itu suatu kehormatan besar bagi saya kedatangan dan mengundang seorang tokoh pesilat senior yang udah lama di dunia silat, dan beliau adalah motivator saya juga, merupakan guru juga, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beliau adalah pengurus ketua perguruan pencak silat yang kita sebut PSHT. Kita panggil yang biasa kita sebut Mas, tapi nama Pak saya. Oh, kita sebutnya manggilnya Pak Kumis. Silakan Pak. Silakan. Silakan. Silakan Pak Kumis. Kontrolnya aja. Alhamdulillah, apa kabar Pak Kumis? Alhamdulillah sehat. Saya tidak manggil lagi, manggil abang, manggil om, atau manggil sekali lagi. Terserah aja. Bang. Iya bang. Iya. Terkait dunia silat kan boleh nanya sedikit sebelum kita ke pokok masalah, ke pokok tema kita. Iya. Pokok tema kita dah berapa lama di Kalimantan, Bang? Ya, saya alhamdulillah di Kalimantan Barat itu sudah kemarin dari tahun 2002. 2002. Alhamdulillah. Jadi udah 20 tahun. Berarti saya masih kacik wangi ya. Terus berarti silat PSHT masuk di terbentuknya di Tabas tuh mungkin dah dari pertama kali abang yang bawanya wangi. Ya, jadi kalau masalah sejarah Isetrate, ya pertama Isetrate itu asal mulanya dari Provinsi Jawa Timur. Tempatnya di Madiun, ya, Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul. Cerita kalau masalah Isetrate masuk Kalimantan Barat atau Kalbar itu pertama itu malah di kota Singkawang. Singkawang. Iya, Singkawang. Jadi tahun ketika itu beliau Mas Ayub Sudarsono sebagai pelopor pertama yang bawa Isetrate ke Kalbar. Beliau dulu pernah belajar di UGM tahun 76. Kemudian
ke Singkawang tahun 1979 mengadakan latihan di Singkawang. Berselang waktu Desa Teratai, alhamdulillah perjuangan Mas Aib itu belum bisa dibilang berhasil. Ketika itu terus selang berapa tahun kemudian, sekitar tahun 90 baru berkembang. Di Pontianak mulai berkembang, dan khususnya kalau di Sambas, di cabang Sambas itu perjuangan pertama merintis ya. Pertama sudah pernah dirintis tapi gagal ya oleh Mas Budi, Mas Sotik kebetulan sebagai dewan juga di cabang. Kemudian tahun 2007 diadakan latihan perdana untuk di Tebas, di SMP 1 kan. Ya. Di SMP 1 waktu itu beliau Mas Siswoyo sebagai pengajar di SMP 1 dan mendirikan latihan. Kemudian perjalanan waktu 2008 baru bisa mengesahkan anggota baru itu cuman kurang lebih 4 orang. Terus dari itulah bisa berkembang dan sampai sekarang sudah terbentuk cabang untuk organisasi BSHT di Kabupaten Sambas. Yaitu tahun pertama pendirian cabang tahun 2011 bulan 12 ya. Tanggal 31 itu, tanggal 31 bulan 12 gitu. Sampai sekarang alhamdulillah saya sekarang sudah generasi ketiga untuk menjadi pengurus ketua cabang. Biasa. Iya. Oh iya Bang. Ya. Jadi, kalau mengikuti di pencak silat dari berapa lama Bang? Saya latihan pencak silat khususnya di Desa Teratai itu tahun 86. 86. Iya. Tahun 86 terus saya disahkan jadi anggota di warga BSHT itu tahun 90 di Jawa. Tapi itu tangan dulu. Mungkin ada pemirsa, ada kawan-kawan, mungkin ada adik saya yang belum tahu apa ya singkatan dari BSHT. BSHT itu salah satu apa istilahnya perpanjangan dari Persaudaraan Setiahati Teratai. Yang di situ salah satu organisasi yang asal mulanya tuh peguruan atau perguruan. Karena berkembang pesat ya, dan sampai sekarang luar biasa, dimanapun bisa pasti kita temui organisasi Desa Teratai, karena sekarang di seluruh dunia itu ada 256 cabang dan komisariat kurang lebih itu. Luar biasa. Dan kita tahu kan, semua perguruan pencaksilat itu bagus. Dan silat merupakan sebuah seni bela diri tradisional dari yang berasal dari Indonesia yang perlu kita lestarikan, perlu kita budayakan, karena silat kan kita tahu merupakan punya nilai histori dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Betul nggak Mas? Iya betul. Nah, kan ini punya nilai histori yang tinggi silat ya. Jadi memang perlu kita lestarikan. Nah, terus kalau sependek pengetahuan saya, di dalam unsur silatnya kata orang sih ya, atau kata yang saya baca bahwa di sini ada nilai seni, betul Mas? Nilai seni, ada nilai olahraganya, ada nilai bela diri, betul. Terus ada nilai spiritual, betul. Nilai seninya coba mungkin bisa cerita sedikit apakah seninya dari jurus-jurus, terus ada coba silakan kalau Mas tolong diuraikan, mungkin saya pun kurang tahu juga ya. Betul dah. Jadi betul semua itu. Jadi kalau dari BSHT itu memang organisasi Desa Teratai atau Persaudaraan Desa Teratai itu berasaskan 5 dasar, yaitu jadi persaudaraan, olahraga, bela diri atau pencak silat itu, kesenian yaitu. Terus yang terakhir kerohanian. Di antaranya kesenian itu bahwa gerakan silat itu walaupun efeknya sangat fatal, tapi kelihatannya sebagai tarian yang di situ unsur seni yang bisa dilihat, diperagakan untuk hiburan ya, konten-konten hiburan itu bisa. Tapi sebetulnya gerakan silat sendiri itu salah satu contoh ya
gerak kelenturan tubuh yang dimana bisa untuk melindungi diri, menjaga diri dari bahaya, ya mungkin dari hal-hal yang kurang menguntungkan diri kita gitu ya. Jadi unsur seni yang di situ Isatrate pertama persaudaraan, bahwa unsur bela diri itu cuman sebagai alat aja. Yang pertama intinya persaudaraan, menyambung tali silaturahmi antar sesama insan, sama manusia yang di sekelilingnya, bagaimana kita mencari saudara. Itu dan di Isatrate, bahwa organisasi Isatrate itu kalau sudah menjadi bagian dari Isatrate atau anggota Isatrate itu nilainya melebihi dari saudara kandung. Jadi yang diatur di situ dalam ADART organisasi, bahwa Isatrate itu berdasarkan atau atas dasar 5 dasar itu tadi, antaranya. Terus silat kan merupakan sebuah cabang olahraga yang dah masuk dalam IPSI, Mas ya. Yeah. Jadi untuk sekarang kan silat dah merupakan sebuah ajang prestasi. Tapi di sini ada terkandung untuk bela dirinya. Jadi saya salut ya, walaupun semuanya perguruan itu bagus. Khususnya saya dan sahabat-sahabat saya lihat kawan-kawan yang memulai ikut olahraga bela diri, salah satunya silat, kejiwaannya terbentuk, Mas. Ada yang betul. Kadang-kadang doloknya mohon maaf, ada suka memukul jadi merangkul. Ada yang karakternya agak-agak keras jadi lembut. Jadi ada yang rendah hati. Jadi saya merasakan salah satu bela diri yang ada di silat ada ilmu padi, Mas. Semakin tinggi tingkat keilmuan bela dirinya, hatinya saya lihat semakin lembut. Coba apa resepnya, Mas? Mungkin saya untuk ngajari generasi anak-anak saya lah nanti. Jadi gini ya, salah satu ajaran Isatrate memang di situ saling asah-asih dan asuh ya. Jadi intinya di dalam organisasi Isatrate atau di BSAT itu, walaupun di situ kita diajarkan kekerasan, keras, tapi kita di situ kekerasan kita itu sebetulnya mendidik untuk lebih percaya diri, untuk menguasai hawa nafsu kita, ya, biar kita tidak mudah terpancing, biar menguasai nafsu kita yang ya tadi betul sampaikan Abang, yang biasa dia minta mukul biar jadi dirangkul. Itu jadi itu memang di situ ya. Jadi proses Isatrate itu jalan spiritual mencari jati diri. Ya, jadi mungkin disahkan jadi anggota yang baru itu jadi 1-2 tahun masih liar istilahnya, macam itu liar. Dilihat orang sikit tidak mau, istilahnya tidak kena pegang sikit lah ya. Jadi intinya dengan perjalanan proses waktu ya semakin mengenal dirinya, ya semakin mengenal ya dirinya itu, pribadiannya itu, maka akan ketemu dengan jati dirinya sebagai insan Isatrate atau insan yang punya ilmu ya. Makanya istilahnya benar yang sampaikan Abang, meniru padi. Jadi semakin tua, semakin berisi, semakin merunduk ya, semakin lembut ya. Jadi semakin tua kita semakin berbobot. Biarkan aja yang muda-muda itu terserah. Luar biasa itu. Dan juga Mas, saya beberapa kali membaca tentang silat. Jadi saya olahraga bela diri itu kan merupakan sebuah sunnah Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah itu kan gulat apa itu. Dan kita memang dianjurkan untuk berolahraga, salah satunya bela diri. Karena pejuang-pejuang Islam pada zaman Rasulullah kan setelah mereka hijrah ke Madinah, mereka punya nyali keberanian yang dilatih oleh Rasulullah. Betul. Nah, dari situ kan Rasulullah akan mengajarkan kita untuk latihan bela diri. Cuman yang perlu saya tanyakan, sejak kapan kita untuk melatih misalnya anak-anak, sejak usia berapa yang lebih pantasnya itu, Mas? Kalau untuk di organisasi Isatrate itu sebetulnya dari umur atau dari usia 10 tahun ke atas ya. Ke atas itu sudah kita bisa jadi cuman pra itu ya, istilahnya pra untuk pelatihan pencak silat. Jadi kalau secara resminya macam saya sendiri itu kemarin saya ikut Isatrate itu dari kelas
4 SD ya. Itu ekstra kurikuler itu yang dimana waktu latihan itu kurang lebih 60 orang. Tapi waktu sampai akhir cuman jadi 5 orang itu. Perjalanan waktu. Dan memang betul kita kalau menguak sejarah dari perjalanan Rasulullah, mungkin dari pejuang-pejuang yang terdahulu, Desa Ternate itu berperan ya sebagai pertama pelopor perintis kemerdekaan. Ya, itu asal mula Desa Ternate pertamanya itu didirikan oleh itu yang Surodiwiryo itu tahun 1903 ya itu. Terus perjalanan waktu karena itu masa kolonial Belanda, penjajahan Belanda, Desa Ternate belum bernama Desa Ternate, yang dimana nama perkumpulan silat tersebut yaitu STK atau Sedulur Tunggal Kecer, yang dimana dengan ilmu pencaknya Joyo Gendilo Cipto Mulyo itu. Jadi dengan perjalanan waktu Desa Ternate yang pertama itu pencak Joyo Gendilo itu menjadi SHPSC ya, SHU, terus SH itu Setiahati itu langsung tahun 1922 itu atas restu itu dari di Surodiwiryo, yang Surodiwiryo itu diberinya mandat, diizinkannya Ki Hajar Harjotomo untuk mengubah organisasi tersebut menjadi Persaudaraan Setiahati Ternate. Luar biasa. Tepuk tangan untuk ya pemirsa itulah. Ada satu informasi gitu, bahwa kita bulan 11 nanti akan melaksanakan Pekan Olahraga Provinsi. Di mana atlet-atlet pesilat kita yang berjumlah kurang lebih 30-an orang akan berangkat ke Pontianak. Mari kita sama-sama mendoakan adik-adik kita semoga bisa membawa medali pulangnya nanti ke Sambas. Selamat, tetap semangat adik-adikku, adik-adik kami yang ikut pop-up nantinya bulan 11 di Pontianak. Terima kasih kepada Amo Ariansa Arman ya, yang salah satu pelatih atlet yang sekarang lagi TC, termasuk Kevin Kudi Sambas. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah melatih anak didik saudara-saudara kita yang akan berangkatnya nantinya. Ya Mas, saya pernah membaca bahwa tidak ada pesilat yang kuat tanpa latihan yang giat. Ya. Betul Mas, berarti betul. Kalau kita hanya latihan setengah-setengah seminggu, apa yang bisa kita dikatakan bisa jadi tidak akan mungkin ya Mas? Ya, tidak mungkin, tidak maksimal tuh Mas. Tidak maksimal. Jadi memang segala sesuatu harus istiqomah, harus rutin ya, walaupun berapa menit istilahnya setengah jam 15 menit ya, kita harus rutin ya, hari kita gerakan ya, mungkin dari situ kita bisa belajar mencari teknis-teknis untuk pencak itu. Jadi ya semacam tarian itu kembali ke seninya itu. Nah, terus Mas, luar biasa pesilat Pesate salah satu program pencak silat yang saya anggap baik, sebenarnya program bagus. Karena saya melihat sejarah-sejarah Pesate yang juara-juara Pesate misalnya Denny Aprisani. Kalau tidak salah juara Asian Games. Terus ada lagi Mas, terus tanya di dalam silat ya Mas, mungkin saya masih awam, ada yang disebut ada tendangan T, ada tendangan sabit, ada yang terus penamaan itu memang dari secara umum atau dari awal silatnya? Dari awal silatnya. Awalnya silat. Karena kalau ya kita mengupas sedikit tendangan ya. Jadi contoh tendangan A yang sifatnya itu tendangan lurus ke depan. Dan kalau tendangan B itu di organisasi Desa Ternate itu semacam tendangan untuk ke belakang. Ya sifatnya nyerang arah ke belakang, dan itulah ciri salah satu tendangan di Pesate. Ya. Pemirsa siap. Untuk sementara kita break dulu dan akan kita saksikan penampilan dari adik-adik kita PSHT yang akan menampilkan atraksi
dari perguruan mereka. Kita beri tepuk tangan. Alhamdulillah ganti hostnya, gantian. Baik, Pak Kumis ya. Memanggil Pak Kumis saja. Berjumpa lagi bersama saya melanjutkan dari Bang Bob tadi, Pak Kumis. Tadi kan Bang Bob tentang sejarah-sejarahnya. Saya itu bertanya tentang pertama dulu lah, tentang lambang yang ada di baju ya. Lambang Lope ya. Betul ya, Lope ya, tidak salah. Tidak salah lihat Lope dengan garis-garis putih. Coba jelaskanlah Pak Kumis, gimana ya api-api maknanya, warna-warni, silakan Pak. Iya, alhamdulillah ya kita malam ini bisa mengupas yang masalah mengupas diri kita ya. Iya. Mengupas diri kita yang di situ bahwa arti apa yang orang ramai mengatakan Lope ini sebetulnya ini jantung hati ya. Jantung hati. Jadi semua orang manusia itu mempunyai salah satu yaitu komandan dalam hidup kita yaitu hati. Ya kita bahwa di dalam agama barang siapa ya hatinya baik ya ada segumpal darah yaitu hati, apabila hatinya baik insya Allah akan baik juga. Jadi apabila jelek rusak maka rusak mungkin dari amal-amalan kita. Jadi istilahnya macam itu. Terus di esoterika sendiri bahwa itu lambang namanya setia hati. Ya jadi sebagai insan makhluk yang kita punya hati harus setia pada hatinya sendiri, pada hati nuraninya, bahwasanya bisikan hati itu tetap pasti baik. Pasti baik. Jadi karena di situ hati sebagai komando itu tadi ya komandan dalam kehidupan kita. Terus di Esaterate kenapa disimbolkan dengan hati? Dan di situ itu tadi bahwa kita sebagai manusia harus setia pada hati kita ya. Ini. Dan di situ ya ada sinar-sinarnya ini. Sinar ini bahwa melambangkan salah satu hukum alam yang dimana di Esaterate itu hukum timbal balik ya, istilahnya kalau kita menanam padi akan memetik padi ya, kalau kita menanam ya kebaikan insya Allah tetap menghasilkan kebaikan itu. Makanya di Esaterate sendiri diajarkan kita sebagai atau tujuan dari Esa sendiri ingin mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, yang dimana tetap berdiri dalam kebenaran itu sendiri. Itu makna dari jantung ya Pak ya. Jadi hati ya, dari hati. Dari hati. Kemudian yang putih-putih itu sinarnya Pak. Sinarnya. Hukum alam itu ya. Hukum alam, hukum timbal balik. Kalau dalam agama itu ya. Jadi misalkan ada salah satu ayat yang merangkan
ya kalau kita menanam kebaikan walaupun cuma sebiji zarah, ya kita akan memetiknya. Ya. Kemudian sebaliknya kita melakukan kejahatan pasti akan sesuai dengan apa yang kita itu. Makanya dari dulu saya HP maknanya kan nih. Soalnya kan kawannya banyak juga, kawan PSHT kan cuman supan-supan juga nak bertanya. Takut kan kalau ada salah arti kan nih. Nah paling di situ kan dengan kutenya langsung. Pak, Bapak kan sebagai ketua PSHT Pak ya. PSHT Kabupaten Sambas Pak. Sejak kapan Pak dilantik Pak kepengurusan PSHT? Kemarin yang dilantik karena masa jabatan pengurus yang lama itu sudah habis waktu dan digantikan kepengurusan yang baru. Itu dalam organisasi Satrate itu diatur oleh anggaran dasar rumah tangga. Ada ART-nya. Jadi dalam organisasi masa kepengurusan itu 5 tahun. 5 tahun. Ya. Terus misalkan di situ kok masih berkepanjangan, masih dicalonkan lagi, ya itu boleh-boleh aja atas kesepakatan dari anggota. Terus alhamdulillah saya kemarin dipercaya untuk membawa amanah organisasi di cabang Sambas itu pada bulan 2 kemarin. Bulan 2 saya dilantik untuk menjadi pengurus atau ketua cabang PSHT di cabang Sambas. Udah 1 periode atau 2 periode Pak? Baru mau jalan. Baru jalan. Tepuk tangan dulu lah. Saya tidak nyangka Pak. Bang Bob kan kita kedatangan ketua PSHT kan dikirimkannya lah. Ya macam kanal ya kan nih. Udah nyangka orang Tambas, bahasanya kan udah lama tinggal di Tambas kan. Jadi ketua cabang PSHT Kabupaten Sambas. Pak, program-program apa aja Pak yang udah dilaksanakan Pak selama menjabat berapa tahun Pak? Setahun gitu, belum sampai 9 bulan. 9 bulan Pak. Apa Pak yang udah dilaksanakan di Kabupaten Sambas tuh? Iya, itu kebetulan alhamdulillah waktu saya dipercaya untuk memberi amanah mengurus cabang. Kebetulan pas usia PSHT itu mencapai 100 tahun atau 1 abad PSHT. 1 abad? Iya. Jadi udah 1 abad. Organisasi Satrate itu berkiprah, sebenarnya sudah diterima di masyarakat itu sudah 100 tahun. 100 tahun. Jadi tepatnya tanggal 2 September kemarin. Ya. Tepatnya pas September kemarin tanggal 2 itu. Terus kemarin yang giat yang bisa dilaksanakan di PSHT cabang Sambas dalam rangka penyambutan 1 abad Satrate itu seluruh dunia mengumpulkan tanah dan air Nusantara itu Mas yang dibawa ke Padepokan Agung di Jalan Merak itu. Semua cabang wajib mengirimkan yaitu tanah dan air Nusantara, di mana sumber air dan tanah yang di situ dari daerah-daerah yang mungkin dikeramatkan, yang mungkin kalau mungkin, di wilayah Sambas macam Keraton Sambas gitu. Jadi tanah-tanah yang bersejarah, ada sejarahnya yaitu untuk dalam peradaban adat yang tahun lalu gitu. Jadi itu selama pengambilan air dan tanah. Terus di situ ada kegiatan tanggal 2 Kenduri Nasional itu ada juga, nasional ada juga yang diikuti seluruh dunia itu juga seluruh dunia. Di dunia, jadi meliputi yang dimana di situ ada organisasi Satrate. Terus itu pun serentak makanya dapat itu muri, rekor muri. Muri, tepuk tangan dulu lah. Seluruh dunia Pak rekor muri. Karena baru itu baru diadakan selamatan yang dijalankan satu waktunya bersamaan dan secara virtual itu secara virtual keseluruhan dimanapun bisa langsung di situ, dan satu komando dari Madiun sendiri itu langsung dari sana Pak, dari pusat di komando dari sana, mungkinnya sampai dapat rekor muri itu. Terus sampai kegiatan itu berlanjut, pagi harinya itu kita mengadakan jurus massal secara virtual seluruh Indonesia, seluruh luar negeri juga bisa mengikuti acara tersebut. Jadi dengan ke depan program-program Satrate di cabang Sambas, alhamdulillah yang pasti
ada latihan-latihan ya. Iya. Latihan-latihan di Sambas ini Kabupaten Sambas itu sudah ada 12 kecamatan yang di situ ada latihan desa terate. 12 kecamatan dari 19 kecamatan, Pak. 19 kecamatan. Jadi hampir keseluruhan ini ya. Iya. Jadi di Sajingan, di Iya. Palu, terus di Selako, di Sejangkung. Itu ada, semuanya ada. Di Tebas sendiri, Semparu, Pemangkat, Selako, Selako Timur, Jawai, udah ada latihan. Jadi alhamdulillah Desa Terate di sini bisa diterima masyarakat Sambas atau Kabupaten Sambas, bisa membaur, Pak ya. membaur. Iya, membaur dengan. Jadi sambilan mengenalkan budaya, menguri-uri budaya warisan leluhur, bahwa Desa Terate itu salah satu budaya, melestarikan budaya silat, khususnya dari Jawa. Pak, saya kan ada dapat undangan dari kawan PSHT juga kan, Pak. Iya. Mungkin itu salah satu program juga kali ya. Iya. Mungkin dari Bang Rudi kan. Oh, ada iya, iya. ada apa? Pembersihan apa namanya? Kerja bakti kayak gotong royong di Bengkok. Bangkok. Iya. Nah, itu salah satu program juga, Pak, dari Iya. kabupaten, Pak. Ya, salah satu program dari organisasi, karena Desa Terate itu berkiprah di bidang sosial. Misalkan Sosial di juga, situ di masyarakat ada hal-hal yang mungkin ya memerlukan bantuan untuk gotong royong, silahkan dihubungi, tidak masalah, itu lebih senang ya. Tanpa Lebih dibayar, Pak. Tanpa dibayar. Oh, itu tepuk tangan dulu. Tanpa dibayar, Pak. Dan soalnya ini sendiri ya gitu, soalnya organisasi Desa Terate itu bisa besar gini, bisa berkembang, bisa diterima di masyarakat itu karena kesadaran diri, keikhlasan diri, yang dimana Desa Terate itu bisa berkembang itu kok tidak harus dipimpin oleh seorang pejabat, ya seorang yang harus orang kaya, harus orang yang punya pangkat, enggak. Ya, jadi Desa Terate itu kalau nanti sudah dipimpin oleh orang-orang yang semacam itu, orang yang mungkin orang yang kaya, orang yang pangkat, nanti kerelaan, keikhlasan untuk melatih itu tidak ada, karena yang dipikirkan nanti sudah pikiran materi, rebutan ini melatih ini. Jadi Desa Terate bisa berkembang itu dengan kesadaran diri, melatih dengan keikhlasan, ya, akhirnya bisa berkembang ya di Nusantara ini. Iya, Pak. Tapi ada berapa alumni dari PSHT yang udah jadi pejabat, Pak? Banyak kali banyak. ya. Alhamdulillah di Desa Terate khususnya Ranting Tebas sendiri. Sudah banyak menetaskan ya. Oh, menetaskan. kayak ayam. Menetaskan telur-telurnya. Jadi macam Desa Terate sendiri sudah banyak yang berhasil ya. Macam di sini di Tebas Pak, ya. Sudah menjadi anggota TNI. Itu ada 4 orang Mas ya. 4 orang, Pak, udah jadi tentara ya. Dan itu jadi kalau ikut Desa Terate ya ini suka promosi ya. Oh, sekalian. Jadi, misalkan punya kerabat, punya saudara atau anak ya, mungkin kalau ingin cita-citanya mungkin jadi anggota baik polisi atau TNI ya, itu sangat mendukung ya untuk ikut pelatihan Desa Terate, karena didikan di Desa Terate itu kurang lebih ya fisiknya kuat, jadi kebanyakan berhasil. Macam ini saudara yang di Tebas kemarin ya, itu berhasil ya, alhamdulillah ya, nilainya A semuanya itu. A semuanya. Oh, tepuk tangan dulu lah. Oh, kalau saya boleh Pak ikut, Pak? Boleh. Aduh, nampak kasihnya itu. Boleh. Aduh, boleh Pak ya, saya ikut Pak ya? Oh, boleh. Alhamdulillah, jadi nanti misalkan dari di sini masyarakat Tebas, khususnya yang udah punya power di masyarakat ya, itu boleh, sangat boleh. Sangat boleh Pak. Oke Pak, saya mau nanya lagi Pak, apa bedanya Pak PSHT dengan silat-silat lain Pak? Ya, kalau organisasi itu ya, salah satu organisasi pencak silat yang dimana itu budaya ya. Budaya, dan dari silat tersebut mengembangkan budaya masing-masing. Tapi intinya di situ cuman ya pembentukan diri atau
bentuk dari pembelaan diri, istilahnya bela diri pencak silat gitu. Jadi misalkan ada yang dari IKS, kalau ada IKS, ada mungkin dari Pagar Nusa, dari PS Melati, itu salah satu kumpulan olahraga juga yang dimana setiap organisasi ya itu punya doktrin sendiri-sendiri yang intinya nomor satu yaitu olahraga Pak ya. Tidak ada tujuan yang lain Pak ya. Tidak ada yang istilahnya aku paling jago, kami yang paling tidak ada Pak ya. Justru kalau orang sudah masak ya macam apa yang sampaikan depan tadi ya, tirulah ilmu padi. Jadi semakin kita itu berilmu, kelihatan semakin bodoh kita ini, makin tidak tahu apa-apa. Tidak ada betul. Karena kita sudah benar-benar masak, tahu hakikat diri kita ya, istilahnya misalkan kamu dicubit sakit jangan nyubit ya. Jadi kita sudah tahu kalau saya nyubit, mau nyubit itu udah terasa sakit. Jadi kita tidak mau istilahnya kalau sudah tua, sudah ketemu jati diri kita, kita itu semakin takut, bukan takut dengan orang lain tapi takut dengan diri kita sendiri gitu. Jadi di ajaran di Esa Trate semacam itu ya, tapi ya jadi kita punya semboyan di Esa Trate, musuh jangan dicari, aja musuh jangan lari. Jadi Esa Trate itu salah satu didikan yang dimana kita harus berani karena benar, takut karena salah, dan tetap berdiri di atas keadilan sendiri. Pak, suka dukanya Pak, kan PSHT kan udah berkembang kan. Suahke ya, pernah enggak Pak PSHT itu masuk di kecamatan lain atau kampung lain ditolak Pak oleh masyarakat atau kurang diminati itu Pak? Jadi pernah enggak Pak ngalaminnya Pak? Alhamdulillah. Jadi selama itu yang saya rasakan di Kalbar ini belum ada istilahnya penolakan ya. Penolakan Pak ya. Justru kami yang menolak. Hah? Oh, terbalik. Justru dari PSHT yang menolak, apanya Pak yang ditolak Pak? Ya karena dari masing-masing sekolah itu ingin mengadakan ekstra latihan, tapi dari kepelatihan belum mampu karena dari anggotanya betulnya kalau di cabang sampai situ sudah ribuan. Cuman ya maklumlah masih muda-muda, habis disahkan langsung merantau. Jadi yang di rumah ya, yang di daerahnya itu jadi agak-agak payah juga untuk melatih. Jadi banyak yang macam di Tekarang itu, yang di pesantren itu sebenarnya mengharap biar bisa dilatih. Terus macam di Pemangkat, di SMA 1 itu juga mengharapkan agar bisa dilatih. Ya, tapi kami yang masih pikir-pikir masih berarti dari PSHT yang menolak Pak ya, bukan ditolak. Oke Pak, memang saya perhatikan memang dari PSHT ini promosinya ke sekolah-sekolah ya Pak ya. Kebanyakan kan sekolah-sekolah. Kalau di Tebas Pak, khususnya di mana Pak tempat latihannya Pak PSHT Pak? PSHT di Ranting Tebas sendiri itu satu di SMP 1 Tebas. Asal mula ya, SMP 1 Tebas itu dari Cikal Bakal Esa Trate yang di Tebas ya, di SMP 1. Kemudian di Dumun Perapakan itu. Di mana tempatnya Pak? Di Dumun Perapakan di Simpang Sebebal. Biar tahu kan, sampai tahu nak masukkan nih. Mas Riki itu. Mas Riki. Terus yang ketiga di Boga, itu di perusahaan, itu ada juga. Terus keempat di Sebebal ada juga. Jadi 2G. Terus di Sungai Kelambu ada. Terus di depan kantor camat ini ada. Itu jadi ada sekitar 8 lah Pak ya. Hari-hari apa Pak ya latihannya Pak? Tahu gitu. Kebanyakan tergantung dari pengurus ya. Pengurusnya beda-beda. Beda-beda kalau di kantor camat ini malam Selasa dan malam Jumat. Mungkin di tempat lain itu malam Minggu dengan malam Rabu. Karena diambil malam Minggu karena apa? Karena gerak PSHT sendiri sebetulnya ingin mengurangi dari kenakalan remaja. Iya, jadi itu tujuannya betul. Satu kegiatan. Misalkan gini, kita ngambil malam Minggu karena malam Minggu itu salah satu malam yang rawan untuk pihak-pihak muda. Ya, yang ya daripada keluyuran kemana-mana nggak jelas ya, dari Esa Trate coba mengenalkan ajaran pencak silat
yang dimana secara pelan-pelan masukkan ya, istilahnya memasukkan ajaran yang baik budi luhur itu tanpa mengurangi kesenangan dari remaja itu. Dalam arti kita diajari silat, otomatis yang suka silat itu yang muda-muda ya. Kemarin yang suka silat itu yang anak-anak muda ya. Itu. Jadi di samping bisa kita memberikan ilmu silat bela diri, terus kita nanti akan masukkan secara kerohanian di situ bagi panca dasar Desa Trate sendiri. Jadi ada ajaran kerohanian yang dimana kita ajarkan akhlak-akhlak budi luhur. Iya, betul, gitu. betul. Jadi biar nanti mengenal adabnya ya, adabnya, etikanya Pak ya kalau gitu. Apalagi zaman sekarang. Iya, zaman game. Zaman game. Zaman game. Ya, zaman lain lagi yang betul. Barang-barang yang enak-enak mahal itu ya. Mengurangi macam itu. Gerak sendiri insyaallah gerak yang positif ya, positif lah Pak ya. Intinya Ya. kan PSAT ingin mengembangkan apa ya lebih jauh sayap atau kepaknya Pak ya. Kemudian Pak, prestasi yang dibanggakan Pak selama Bapak memimpin tuh 9 bulan ada enggak Pak? Prestasi apa? Misalnya juara pencak silat se-Kabupaten Sambas tuh di mana gitu Pak? Ya alhamdulillah kemarin ada event-event ya dari tahun kemarin sebelum saya jadi pengurus itu sudah terbentuk ya macam event yang di Bengkayang. Di Bengkayang. Di Bengkayang itu Asia Cup cabang Bengkayang. Iya. Alhamdulillah itu yang menyabet medali banyak dari Tebas. Dari Tebas. Oh, cocok ketuanya dari Tebas juga. Sekalbar ya, Pak? Iya, itu. Oh, sekalbar dari Tebas di Bengkayang. Kemarin yang ada event di Singkawang, alhamdulillah dari Sambas, cabang Sambas juga membawa medali. Terus banyak ya, alhamdulillah cerita medali ya. Otomatis yang dominan karena atlet yang paling banyak itu juga dari Tebas. Dari Tebas ya. Tebas, ya alhamdulillah dan selalu aktif mengikuti kegiatan kejuaraan ya. Jadi kemarin di Ranting Tebas ada yang udah nasional itu kemarin dikirim ke Jakarta. Ada Pak, ada Pak. Ada orang Tebas. Ya, orang mana Pak Tebasnya nih Pak? Kesenturang ya. Oh, Megah Sekuntum nih. Oh, orang Senturang. Dari Mas Rangga Saputra itu. Oh, sampai ke nasional Pak. Nasional. Juara Pak? Alhamdulillah belum. Oh, tapi kan bahasanya bisa mengirim Pak kan? Ya, mengirim di tingkat nasional Pak kan salah satu prestasi yang luar biasa dari PSAT kan Pak. Bahkan itu kemarin waktu event Krida Internasional juga dikirim ke Pusat Madiun. Iya. Dalam acara satu abad itu Krida Internasional itu dari seluruh ya bahkan luar negeri itu diadakan event di PAM itu pada Panagung Madiun gitu. Jadi alhamdulillah dari Sambas pun mengirim ya kebetulan Mas Rangga itu tadi walaupun alhamdulillah belum Pak ya. Tapi kita sudah berpartisipasi sudah ada nama lah Pak ya ikut berpartisipasi kalau menang kalah itu biasa lah Pak ya. Pak dananya dari mana Pak? Kalau dana namanya kita organisasi istilahnya dari kita untuk kita ya. Jadi selama ini dana dari untuk pengembangan organisasi itu tidak ada dari luar ya karena organisasi sendiri organisasi yang di situ tidak berpolitik ya tidak berpolitik PSAT Pak ya tidak berpolitik jadi Desa Trate itu tidak ada unsur politik tidak ada ikatan istilahnya hubungan yang mengikat ya jadi macam politik itu tidak ada jadi Desa Trate itu memang murni rasa persaudaraan rasa memiliki jadi dari kita untuk kita ya jadi semua bentuk kegiatan-kegiatan otomatis dari anggota itu sendiri gitu. PSAT ada itu tak Pak ada yang masuk IPSI enggak Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia berarti kan dibiayai oleh pemerintah kali Pak kalau ngirim dari PSAT Pak. Kalau cerita IPSI ya sebetulnya yang istilahnya membentuk ya IPSI sendiri itu jadi dari PSAT. PSAT juga. Oh, tepuk tangan dong. Oh, PSAT juga. Harus itu dari PSAT ya asal mulanya IPSI itu. Ya. Cuman itu tadi ya jadi karena Desa Trate ya organisasi yang di situ
sifatnya istilahnya netral, tidak mau berpolitik. Mungkin kalau kita dirikan Partai Esa Teratai mungkin menang ini. Menang. Apanya menang, Pak? Masanya menang. Oh, masanya. Tapi Jumlahnya kan ramai, Pak ya. Jadi seluruh Indonesia. Sangat luar biasa. Cuman Esa Teratai yaitu tadi organisasi yang tidak berpolitik, Tidak ada politik. tidak ada ikatan politik. Gitu. Berarti murni, Pak ya. Berarti tidak ada dukungan, Pak, dari pemerintah Kabupaten Sambas, Pak, misalnya, Pak, kalau ada yang ngirim. Ada, Pak. Kalau kita sudah masuk IPSI, pasti ada, Pak ya. Sudah termasuk tercatat di Kesbanpol, ya, itu sudah kita insya Allah ada kucuran dana. Pasti ya, ada, Pak ya. Untuk dana organisasi pembinaan itu ada, ya. Jadi ada itu. Alhamdulillah di Sabang Sambas sendiri sudah mengurus ya, sudah tercatat di Kesbanpol. Akta notarisnya udah ada juga, Pak ya. Udah ada. Di mana, Pak, alamatnya, Pak? Cabang di Sambas, Pak. Itu sekretariat PSHT. PSHT itu ada 2, ya, satu di tempat saya itu, kemudian yang di Sambas di kepengurusan ketua cabang lama itu udah dicabut, ya biarkan aja, jadi apa. Jadi terus di sini ada komisariat yang di Stai Sambas, Mas ya. Itu juga ada komisariatnya itu, di tempat latihan. Berarti di kampus juga ada, Pak? Ada. PSHT. Oh, ada. Berarti bukan hanya tingkat SMP, SMA juga ada, Pak ya. Berarti kampus pun juga ada. Jadi alhamdulillah bisa menerobos. Jadi memang diterima di mana. Bahkan PSHT yang menolak, Pak ya. Oke, tepuk tangan dulu lah, sobat. Pak, tadi kan udah ada penampilan. Nah, dari anak murid Bapak, saya nak tahu sedikit aja, Pak. Ada kayak gerakan-gerakan, Pak, dari Bapak untuk ditampilkan sedikit ya, Pak. Ada ya, Pak? Tepuk tangan dulu lah, pasti ada, Pak ya. Nah, sedikit aja gerakan apa ya, Pak? Bisa ya, Pak? Ya kalau saya itu ya gerakan yang dasar aja, Pak. Ya, kalah dengan yang muda. Oh, berarti tidak mau. Oh iya, ya, jadi. Oh, oke, Pak. Harapannya, Pak, PSHT itu biar daan apa? Bahasanya daan ya. Bahasanya iya. Harapannya PSHT itu biar lebih besar, Pak, gimana, Pak, di Kabupaten Sambas kan, karena kan Bapak jabatannya selama 5 tahun kan, Pak? Iya. 5 tahun kan, artinya kan suke-dukenya di bawah kepemimpinan kita kan, Pak ya. Pasti ada yang suke, ada yang dan suke dengan kita, Pak. Ya. Gimana, Pak, harapannya, Pak, Kabupaten Sambas ke depannya, Pak? Ya. PSHT-nya, Pak. Satu, karena kita sadar Pak, dan yakin bahwa salah satu kepemimpinan itu bagikan insan panggung, yang dimana baik ya diomongkan, jahat juga diomongkan. Jadi kita sebagai yang di depan atau memimpin, kita memang harus sabar ya. Sabar betul. Dalam arti itu ujian. Terus dari cabang PSHT Sambas sendiri punya program gimana Esa Teratai lebih ya bisa diterima di masyarakat, ke depan makin ramai di berkembang Esa Teratai, akhirnya makin banyak saudara saya dari adik-adik saya, jadi semua itu ya bisa berjalan atas kerjasama antara pengurus, dan harapan ke depan alhamdulillah di cabang Sambas sudah punya tanah ya, aset untuk padepokan ke depan ya. Mungkin entah waktunya, insya Allah ada untuk tinggal menunggu waktu, Pak ya, nunggu dana. Tepuk tangan dulu lah. Baik, jadi kita sebelum ditutup kita akan tampilkan sedikit gerakan-gerakan. Oke, silakan. Saya atas nama Bob Podcast mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, kalau bahasa disebut Pak Kumis. Kan nak kameranya agak jangan di setting. Pak Kumis, ada kenangan dari saya. Jadi untuk sahabat-sahabat mungkin tidak bisa dinilai dengan angka, mungkin murah harganya. Jadi saya ikhlaskan untuk sahabat-sahabat di PSHT. Silakan. Oke, tepuk tangan.
Ini jadi kita enggak menilai jadi kita tidak menilai tidak menilai angkanya, tapi itu hanya sebuah kenangan dari saya yang terima kasih dah hadir dan saya menyapa sahabat-sahabat yang adik-adik yang akan berkompetisi di Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Dan terima kasih kepada Bang Romi ya selaku Ketua FC, Mak Arman, Bang Kevin, Bang Dedi Jawai, Bang Udi, Bang Ibnul Huda yang berada di Pontianak Nun. Kami dari Perguruan Silat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kepada Koni yang udah mengirim, yang akan mengirim atlet-atlet kami. Mari kita sama-sama mendoakan supaya mereka akan membawa nama harum Kabupaten Sambas dengan medali emas. Amin. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pekan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.